Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Pemirsa yang budiman, sungguh bahagia pribadi yang bertakwa kepada Allah, yaitu pribadi yang mau menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Karena orang yang mempunyai sifat semacam ini, seperti yang difirmankan Allah di dalam surat At-Tolak ayat 2 sampai ayat 3, bahwa orang ini akan diberi jalan keluar dari permasalahannya. Tidak cukup di situ, Allah juga akan memberikan rizki kepada orang yang bertakwa tadi itu dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hal ini seperti juga yang dikatakan oleh Ibnu Katsir pada saat menafsiri ayat 2 sampai 3 surat At-Tolak. Tidak cukup di situ, orang yang mau bertakwa ini di akhirat juga akan dimasukkan ke dalam surga. Ini bisa kita lihat di surat Al-Qalam ayat 34, innalil muttaqina inda rabbihim jannatin naim. Yang itu katanya Syekh Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya yang terkenal, bahwa innalil muttaqina fil akhirah jannah, bahwa orang-orang yang bertakwa itu nanti di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Melihat besarnya faidah takwa, maka mari kita bersama-sama mewujudkan pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana untuk mewujudkan pribadi itu, salah satunya itu bisa melalui media puasa yang kita lakukan bersama-sama di bulan suci Ramadan tahun ini. Karena Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sangat jelas sekali bahwa puasa di situ Allah menyebutkan bahwa puasa itu bisa membentuk pribadi yang bertakwa. Pemirsa yang budiman, kemudian ada pertanyaan. Ada seseorang yang sudah beberapa kali melewati puasa Ramadan, tapi tingkat ketakwaannya belum berubah secara signifikan. Kenapa ini? Untuk menjawab hal tersebut, kenapa puasa itu belum maksimal membentuk seseorang menjadi pribadi yang bertakwa, maka yang dilakukan adalah seseorang tersebut harus mengetahui filosofi dari puasa itu. Yang mana filosofi puasa yang bisa membentuk pribadi bertakwa itu adalah ketika puasa itu dikerjakan oleh seseorang dengan keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi dia. Seperti kita saat puasa pada hari ini, kita merasa Allah selalu mengawasi kita, sehingga larangan-larangan dari puasa yang paling utama adalah kita tidak boleh makan, minum, berhubungan intim dengan istri kita di siang hari di bulan Ramadan.
itu benar-benar kita tinggalkan karena kita merasa benar-benar kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perasaan ini yang dimunculkan, kita puasa selama 1 bulan, di siang hari kita selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga kita menjauhi makan, minum, berhubungan intim selama siang hari di bulan Ramadan. Insya Allah keluar dari Ramadan kita menjadi pribadi yang sudah terbiasa, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga hal itu sangat bisa membantu seseorang untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Apalagi para pemirsa budiman, kalau kita ini puasanya itu kita naikkan ke level yang kedua. Imam Ghazali itu kalau di dalam kitab Ihya membagi level puasa itu menjadi 3. Level puasanya orang umum, level puasanya orang khusus, dan level puasanya orang super khusus. Minimal kita mencobalah ke level yang kedua ini. Kalau level pertama, level puasa orang umum, yaitu puasa seseorang yang hanya meninggalkan makan, minum, dan berhubungan intim selama siang hari di bulan Ramadan. Itu bisa sebenarnya juga membuat pribadi kita menjadi pribadi bertakwa, tapi akan lebih maksimal lagi, akan lebih cepat lagi jikalau kita naik ke level yang kedua. Yang kesimpulan dari keterangan Imam Ghazali, level kedua ini di samping level pertama pasti dikerjakan, yaitu menjauhi makan, minum maupun hubungan intim di siang Ramadan. Seseorang itu harus menjauhi seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. Hal ini sekali lagi para hadirin, itu pastinya akan lebih mempercepat membentuk pribadi yang bertakwa, apalagi kalau kita mampu untuk ke level yang ketiga, yaitu level yang kita tuh selalu ingat kepada Allah secara totalitas, seperti yang diterangkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga melalui puasa Ramadan pada tahun ini, Allah kemudian menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Kita bisa melaksanakan puasa sampai selesai selama 1 bulan, yang mana permulaan puasa seperti kita ketahui bersama adalah dimulai pada terbitnya Fajar Shodiq. Semampang terkait terbitnya Fajar Shodiq yang sekarang ada sedikit kegaduhan, ada di antara kelompok yang memulai puasa itu lebih mundur 8 menit. Ada yang tetap seperti tahun kemarin puasanya itu. Nah, di kesempatan yang baik ini saya singgung sedikit terkait awal waktu subuh yang itu dijadikan batas bagi kita untuk memulai berpuasa. Nah, terkait awal waktu subuh ini, sebenarnya ulama telah sepakat bahwa awal waktu subuh itu adalah ketika terbitnya Fajar Shodiq. Itu sudah sepakat semuanya itu. Hanya Fajar Shodiq seperti apa yang itu kemudian menjadi perdebatan, menjadi
perselisihan di antara ulama. Ada yang mengatakan seperti dalam kitab Tafsir At-Tantawi, Tafsir Ar-Razi, Tafsir Bahrul Muhit, itu bahwa mulainya masuk waktu subuh itu adalah ketika terbitnya sebagian dari fajar shadiq itu. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan seperti yang terdapat dalam tafsir Sewahbah, tafsir Al-Qurtubi, yang itu mempersyaratkan bahwa fajar shadiq yang tampak itu adalah fajar shadiq yang banyak, yang agak banyak. Bukan hanya sedikit, bukan hanya sebagian, yang kelihatan sangat jelas. Begitu. Nah, biasa dalam dunia fikih itu ya begitu itu terjadi perbedaan tadi itu. Artinya yang memakai masuknya waktu sholat subuh dengan pakai min 20 sebenarnya itu ada ulama yang mengatakan, yaitu dimulai dari terbitnya sebagian dari fajar shadiq. Yang memakai mundur tadi itu yaitu min 18 itu juga ada ulama yang mengatakan itu, yang mempersyaratkan fajar shadiq itu memang muntasir ya, terlihat banyak ya, terlihat jelas ya. Hanya yang perlu digarisbawahi bahwa sekali lagi seperti yang di dalam diterangkan di kitab Tafsir Ar-Razi, memang ada ulama yang mengatakan bahwa masuknya waktu subuh itu adalah ketika mulai tampaknya sebagian kecil dari fajar shadiq tadi itu. Dan itu dianggap sudah masuk. Dari penelitian teman-teman, memang fajar kadhib yang cenderung itu kurvanya melandai, yang kemudian perpindahan dari fajar kadhib menuju fajar shadiq itu kemudian ada semacam titik belok ke bawah, yang itu menunjukkan bahwa fajar shadiq sudah muncul. Itu dari teman-teman di tim kita, di Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur, itu sudah ada hasil yang mana minus 20 itu, bahkan lebih sedikit, itu fajar shadiq itu telah muncul. Makanya kalau mengikuti dari pendapat dari Ar-Razi dan kitab tafsir lainnya, ini sudah bisa dikatakan sebagai masuknya waktu sholat subuh. Mudah-mudahan sedikit keterangan ini ada manfaatnya, dan dari saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.